Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kewirausahaan. Yang pertama ada saya sebagai yaitu Daniel Putra Alkodri dengan nomor BP 2101092043 dan rekan saya Cindy Valencia dengan nomor BP 2101092004. Di sini kami akan menjelaskan resume dari tas 10 yaitu tugas yang diberikan di Udemy. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang apa itu digital marketing. Kegiatan digital marketing yang terencana agar konsumen memilih produk kita untuk memenuhi kebutuhannya secara digital. Jadi itu adalah digital marketing. Nah, langkah-langkah dalam digital marketing. Yang pertama itu adalah menentukan siapa target marketing atau siapa konsumen kita. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, rencanakan produk yang dibutuhkan. Yang keempat, melakukan kegiatan marketing. Dan yang kelima itu didigitalisasikan. Potensi digital marketing. Pengguna internet Indonesia atau netizen sangat menjanjikan karena pertumbuhan internet di Indonesia berada di urutan 3 di dunia rata-rata pengguna internet. Di Indonesia hampir 8 jam per hari dan Indonesia memiliki presentasi tertinggi penggunaan smartphone dalam berbelanja. Nah, dengan penggunaan internet permintaan konsumen semakin bermacam-macam. Mereka menginginkan produk yang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka juga menginginkan segala sesuatu secara instan dan sesuai dengan keinginan mereka. Fundamental dalam digital marketing. Dalam prosesnya, digital marketing terbagi atas. Yang pertama itu ada digital place atau kehadiran digital. Contohnya itu ada website, landing page, blogs, Google My Business, dan lain-lainnya. Yang kedua ada digital advertising atau promosi, atau bisa disebut juga dengan iklan. Contohnya itu ada search engine optimization atau SEO, lalu search engine marketing atau SEM, dan online reviews dan referrals, influencer marketing, affiliate marketing, dan lainnya. Yang ketiga itu ada digital fulfillment atau proses. Contohnya itu ada CRM system, digital payment system, digital delivery system, customer service management, dan loyalty management. Search engine marketing. Di sini saya akan menjelaskan tentang search engine marketing. Saat mengetik sesuatu di Google, akan muncul suatu iklan yang dikenal dengan pemasaran mesin telusur. Bayar Google untuk iklan, sehingga ketika seseorang mengetik sesuatu terkait dengan bisnis Anda, akan muncul iklan bisnis Anda dan mereka akan datang ke website yang Anda buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Sosial media marketing. Sama seperti mesin telusur Google yang tadi, dengan sosial media kita juga dapat membayar iklan untuk memasarkan akun sosial media usaha kita. Saat orang mencari dengan kata kunci atau keyword yang berhubungan dengan usaha kita akan muncul iklan sehingga konsumen tertarik untuk mengklik iklan tersebut dan mengunjungi akun usaha kita. Sosial media. Komunikasi pemasaran di era digital dan internet semakin berkembang pesat. Terbukti dengan semakin dinamisnya dan beragam media untuk melakukan pemasaran. Saat ini banyak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk melakukan pemasaran. Menggunakan media sosial tidak sulit. Siapapun punya handphone dan jaringan. Internet bisa mengaksesnya, namun sebagai seorang marketer, tidak cukup untuk bisa memakainya saja. Kita ditantang untuk memahami lebih jauh yang ada di balik layar. Jadi bukan hanya tahu cara memakai medsos untuk kesenangan dan kebutuhan pribadi, tapi juga untuk cara menggunakan medsos untuk kepentingan bisnis, brand, terutama untuk aktivitas marketing. Media sosial adalah sebuah media online yang digunakan satu sama lain oleh para penggunanya, bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kelebihan dari media sosial adalah selektivitas target audiens, selanjutnya keterlibatan dan waktu proses, tiga pengendalian exposure tertentu, empat kreativitas, lima beban biaya. Kekurangannya adalah satu target audience coverage, dua konten berserakan, tiga jangkauan, empat image media karakteristik. Contoh media sosial digital. Satu cloud, dua penyimpanan, konvergensi teknologi, proses cepat virtual,
semi realita, dan lain-lain. Selanjutnya, kategori media sosial. 1. Social network, 2. Media sharing network, 3. Diskusi forum, 4. Bookmarking and content curation, 5. Consumer review network, 6. Blogging and publish network, 7. Social shopping network, 8. Interesting based network, 9. Sharing economy network, 10. Anonymous social network. 3. Tahap analisis situasi. 1. Penemuan atau discovery. Contoh yang termasuk penemuan, kebutuhan target audiens kita, sasaran pencapaian, kemampuan kita untuk mencapai konten, mengatur tools, dan menjaga audiens, dan aturan pemerintah yang terkait. Selanjutnya, strategi. Apa yang mereka katakan tentang kita, tools yang cocok, strategi konten yang menjawab kebutuhan, strategi komunikasi dan pelayanan cepat tanggap, kompeten, dan memberikan solusi. Selanjutnya, manajemen. Analitik untuk mengukur engagement. Selanjutnya, hasil PS sasaran bagaimana bedanya. Ketiga, evaluasi lagi apa perlu strategi baru. Selanjutnya, aspek hukum dalam pemasaran media sosial dan mobile. 6. Kategori peraturan media sosial. 1. Proteksi data dan privasi. 2. Diskriminasi disabilitas. 3. Proteksi merek dan hak cipta. 4. Hak milik intelektual. 5. Hukum kontrak. 6. Hukum periklanan daring. Contoh pelanggaran yang ada di media sosial. 1. Spam, spam komentar, SMS, email, dan follow. Nomor 2, tag, drop invite, kalau sembarangan. 3. Klaim palsu. 4. Tata bahasa atau clickbait. 5. Memakai konten orang lain tanpa izin atau atribusi. 6. Akun palsu. 7. Manipulasi konten. 8. Cyberbullying atau ofensif. 6. Konten yang berbahaya, vulgar, mengandung sara, dan adiktif. 10. Umpetan. Tabel etika media sosial. 1. Personal sebagai pribadi. 2. Profesional sebagai pekerja. 3. Brand sebagai organisasi. Sekian presentasi dari kami tentang resume dari digital marketing. Atas kekurangan dari presentasi ini, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.